Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu Aku Anak Soleh. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik memahami arti sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik meyakini makna hidup indah saling menghargai. Ketiga, peserta didik membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup indah saling menghargai. Anak-anak, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Dan apa yang membuat anak-anak ini dapat bermain bersama meskipun berbeda? Menghargai itu indah. Menghargai adalah salah satu akhlak terpuji, akhlakul karimah. Manusia tidak bisa hidup sendiri karena membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup lebih baik. Manfaat saling menghargai. Pertama, menumbuhkan persaudaraan dan persahabatan. Kedua, menghindari pertengkaran dan perpecahan. Ketiga, menciptakan suasana yang damai, aman, dan nyaman. Keempat, membuat hidup lebih indah karena saling menghormati. Selanjutnya, akibat tidak menghargai. Akibat tidak menghargai yang pertama, timbul pertengkaran dan permusuhan. Kedua, orang lain merasa tersakiti. Ketiga, sulit mendapatkan teman. Keempat, lingkungan menjadi tidak harmonis. Anak-anak semua, lihat, ini adalah gambar suku dan budaya yang ada di Indonesia. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Di Indonesia terdapat banyak suku dan budaya. Misalnya suku Jawa, suku Sunda, Batak, Dayak, Papua, dan lain-lain. Setiap suku memiliki adat istiadat dan tradisi yang unik. Kita dapat menghormati mereka dengan tidak mengejek logat atau cara berbicara yang berbeda. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan menghargai, bukan untuk membeda-bedakan. Seperti yang difirmankan dalam surat Al-Hujurat yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Quran surat Al-Hujurat ayat 49 surat ke-13. Anak-anak semua, coba perhatikan gambar berikut. Menghargai keyakinan orang lain. Setiap orang berhak memilih dan melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Islam mengajarkan umatnya untuk menghargai dan tidak memaksa orang lain dalam beragama. Ada 6 agama di Indonesia, yaitu Islam, Kristen,
Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Menghargai keyakinan orang lain adalah bagian dari akhlak mulia. Pentingnya menghargai keyakinan orang lain. Pertama, membentuk sikap toleransi antar umat beragama, menjaga kerukunan di sekolah, masyarakat, dan bangsa, menghindarkan diri dari pertengkaran karena perbedaan agama. Kemudian menghargai keyakinan orang lain. Contoh sikap menghargai keyakinan orang lain, yaitu tidak mengejek teman yang berbeda agama, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan agama, membantu tetangga dalam kegiatan sosial meskipun berbeda keyakinan. Akibat tidak menghargai keyakinan. Pertama, menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Kedua, orang lain merasa tersinggung dan sakit hati. Ketiga, lingkungan menjadi tidak rukun. Keempat, hilangnya persaudaraan dan persahabatan. Anak-anak semua, coba amati gambar berikut. Apa yang sedang mereka lakukan? Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain berarti mau mendengarkan, tidak memotong pembicaraan, dan tidak meremehkan ide atau saran dari orang lain, meskipun berbeda dengan pendapat kita. Dengan saling menghargai pendapat, kita bisa belajar hidup rukun, bekerja sama, dan saling menghormati. Musyawarah adalah cara terbaik dalam mengambil keputusan bersama. Sikap ini mencerminkan akhlak terpuji dan menunjukkan rasa hormat kepada sesama. Pentingnya menghargai pendapat orang lain. Yang pertama, melatih sikap rendah hati dan sabar. Kedua, menumbuhkan kerjasama dalam kelompok. Ketiga, menghindari pertengkaran akibat perbedaan pendapat. Keempat, membuat suasana belajar dan bekerja lebih nyaman. Contoh sikap menghargai orang lain. 1. Mendengarkan teman yang sedang berbicara. 2. Tidak menertawakan pendapat teman yang berbeda. 3. Memberikan tanggapan dengan kata-kata yang sopan. 4. Menggunakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. 5. Menerima jika pendapat kita tidak dipilih dengan lapang dada. Akibat tidak menghargai orang lain. Yang pertama, menimbulkan pertengkaran. Kedua, membuat orang lain merasa tersinggung. Ketiga, sulit mencapai kesepakatan. Hikmah manfaat saling menghargai. 1. Menumbuhkan persaudaraan. Orang yang saling menghargai akan lebih mudah menjalin persahabatan dan menjaga kerukunan. 2. Menciptakan kedamaian dan ketentraman. Lingkungan menjadi nyaman, damai, dan jauh dari pertengkaran. 3. Menghindari permusuhan.
Dengan saling menghargai, perbedaan tidak menimbulkan konflik. 4. Membentuk akhlak mulia. Orang yang terbiasa menghargai akan bersikap sopan, rendah hati, dan bijaksana. 5. Menguatkan persatuan dan kesatuan. Meskipun berbeda, kita tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.